la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Duduknya deketan dikit sini biar Anda enggak teriak-teriak. Poin ke berapa? Poin ke 13 adab buang hajat. Yang ke 13 yustahabbu disukai liman istajmaro bil hijarati an yutira, disukai untuk yang cebok dengan batu untuk mengganjilkan batunya. Untuk mengganjilkan batunya. Maksudnya orang yang cebok dengan batu, maka 3 kali usap. Boleh batunya 3 kali, atau yang penting batunya 3 sisi. Batunya 1 tapi gede misalnya, ya, itu bisa dipakai 3 kali usap, cebok pakai batu. Maka ini juga nggak apa-apa. Atau batunya yang 3 kali, batunya yang 3 biji. Batu pakai sekali, buang, pakai 2 kali, buang, pakai 3 kali, buang. Nah, 3 kali ini minimal mengusap atau mencebok ketika menggunakan batu. Jadi nggak cuma air ya, media untuk mencebok nggak hanya air. Mungkin antum nggak kebayangku gimana batu bisa buat cebok. Nggak. Ini biasa bisa jadi antum bisa amalkan ini di hutan atau daun. Atau yang paling gampang diamalkan tisu. Ini berlaku untuk tisu juga. Jadi ketika cebok dengan tisu, paling mungkin kan kita pakai tisu nih. Misalnya antum buang air di mall. Buang air di mall, beberapa mall udah nggak ada air. Buang air nggak ada airnya, bayangin. Makanya mereka kan jorok. Agak kurang sempurna ketika ceboknya pakai ini. Tapi kalaulah ketemu, maka antum minimal 3 kali usap. Boleh 3 tisu sekali, buang, 2 buang, 3 buang, atau mungkin tisunya agak tebal, pakai sekali, lipat, pakai yang kedua, lipat, tapi yang bersihnya ya. Pengusapan baru harus pakai sisi yang bersih. Pakai ketiga kali baru buang. Ini cukup mengangkat atau cukup antum dikatakan terbebas dari najis. Nanti tinggal sholat misalnya. Termasuk ya, juga bisa. Nah, kalau di luar negeri udah hal yang wajar. Makanya mereka agak bau. Ya, kalau antum bisa gabungkan 2 media lebih bagus lagi. Pakai air, kemudian tutup pakai tisu, lebih bagus lagi itu. Nah, jadi adab yang ke-13 ini mengganjilkan media itu, baik batu atau tisu atau daun. Fafis sahihain. Ya. Catat poin-poin penting, ingat. Jangan gambar, jangan malah nulis-nulis ya. Dalam Bukhari dan Muslim an Nabi Hurairah dari Abu Hurairah anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tawaddaa ahadukum." Kalau salah seorang dari kalian berwudu, kata Rasulullah SAW, "Falyaj'al fi anfihi." Maka masukin air ke dalam hidungnya, summa liyansur, kemudian buang dari hidung. Wa man istajmara, dan siapa yang istijmar itu istilah untuk cebok dengan media selain air. Jadi kalau cebok pakai air apa namanya? Istinja. Ya, kalau cebok selain dengan air istijmar. Tulis enggak apa-apa. Cebok dengan air istinja. Cebok dengan selain air istijmar. Siapa yang beristijmar falyutir, maka ganjilkanlah batunya. Maksudnya ganjilkanlah batunya minimal 3. Kalau mau lebih berapa? 5, 7 dan seterusnya. Wa idza stayqadha, dan barang siapa yang bangun pagi hari, ahadukum, salah seorang dari kalian, min naumihi, dari tidurnya. Ini pembahasan tambahan, cuma ada di dalam lafaz hadis, ya, enggak apa-apa kita bahas.
barang siapa yang tidur, bangun dari tidur malam, falyak sil yadahu, maka cuci dulu tangannya sebelum wudu. Qabla an yudkhilaha fi wudu'i, sebelum masuk ke wadah wudu. Dulu Rasulullah SAW zaman beliau enggak ada yang namanya keran. Ya, jadi kalau mau wudu, beliau masukin tangan ke dalam wadah. Tapi sebelum dimasukin, dibersihin dulu dari luar. Mungkin dituang sama pembantunya, habis itu baru boleh dimasukin. Jadi tangan yang sudah cuci, boleh antum wudu masukin begini. Pakai ember atau pakai gayung kalau zaman sekarang. Cuma zaman sekarang udah alhamdulillah udah ada keran, jadi bisa langsung cuci. Nah, kata Rasul tadi yang pertama, kalau wudu masukin air ke hidung, buang. Kalau istijmar pakai 3 atau 5 batu. Kalau bangun, cuci dulu tangannya sebelum masukin tangan ke dalam wadah wudu. Kenapa? Kalau habis bangun antum suruh cuci tangan dulu? Karena kata Rasulullah SAW, fa inna ahadakum, karena salah seorang dari kalian la yadri, enggak tahu aina batat yadahu, di mana tangannya bermalam. Karena kalian enggak tahu ketika tidur tangan antum tuh lagi di mana. Di mana biasanya tangan antum tidur? Hah? Nah itu khawatirnya masuk ke dalam situ. Apalagi kalau cuaca lagi dingin, enak banget itu masukin dalam situ. Masukin ke dalam celana. Nah kalau kondisinya kayak gini, antum bayangin bangun-bangun pagi langsung kumur-kumur coba. Nah, berarti kan ada rasa-rasa itulah. Ya, jadi sebelum wudu bangun pagi cuci dulu tangannya. Bahkan bisa jadi ke pantat loh. Garuk-garuk, gatal-gatal kan nggak tahu. Ada sahabat Nabi ketika dengar hadis ini, bukan sahabat ya, Allahu alam, mungkin dia munafik atau enggak. Dia protes, dia gerendengan. Dia ngomong, demi Allah, aku tahu kemana tanganku tidur. Dia ngomong kayak gitu. Padahal kata Rasul, kalian tuh nggak tahu kemana tangan kalian tidur. Maksudnya di mana tangan kalian pas tidur. Ini orang bilang, enggak, aku tahu di mana tanganku tidur. Besoknya diriwayatkan, dia tidur dalam keadaan tangannya, jarinya, ya, masuk ke dalam lubang nya, telunjuknya. Ya, ini gara-gara nantang apa yang Rasulullah SAW katakan. Hah? Bisa. Ya dikeluarin setelahnya. Cuma warnanya udah beda. Ya, jadi di sini pembahasan tentang mencuci atau mencebok dengan batu tadi ya. Cuman ada sedikit pembahasan tambahan. Intinya ya masalah batu tadi, mencebok dengan batu atau tisu 3 kali usap dengan sisi yang masih bersih atau 3 batu sekaligus lebih baik. 14, poin ke-14 ini panjang banget nih, adab buang hajat. Selengkap ini Islam ngajarin antum buang hajat. Ada mul istijmar, tidak boleh beristijmar tadi cebok dengan non air, birawsin, dengan raus ini adalah kalau nggak salah ini raus kotoran kering. Tidak beristijmar dengan kotoran kering. Au admin, atau dengan tulang, nggak boleh juga. Au ta'amin, atau dengan makanan, nggak boleh cebok dengan kotoran tulang makanan. Mungkin antum nggak kebayang kok bisa sih dibahas kayak gini. Ya pakai kain berarti masuk ke dalam bab ini, boleh. Nah, cuman kainnya buang tentunya. Nah, kok bisa sih ada pembahasan kayak gini? Emang ada orang cebok pakai kotoran? Ada. Di Arab, kotoran onta kadang-kadang mirip-mirip batu. Mereka kan kering. Ya, agak kering mereka tuh. Nah, kalau di kita insya Allah lah, kotoran hewan biasanya keadaannya basah. Enggak mirip sama batu. Nah, kalau ternyata itu adalah kotoran yang kering, itu nggak boleh pakai buat cebok. Misal di hutan. Misalnya di hutan ada tai, ada kotoran macan misalnya. Nah, jangan cebok pakai itu. Kalau bisa cabut, jangan dekat-dekat situ. Takutnya masih ada macannya.
Hah? Enggak, misalnya kan misalnya. Bisa kotoran apa aja. Kalau misalnya dia terkesan kayak batu, tapi antum enggak itu kotoran, nggak boleh pakai buat cebok. Tulang sama. Tulang kan benda yang kering. Ya, ini nggak boleh dipakai buat cebok karena jadi makanannya jin muslim. Tulang itu jadi makanan jin muslim. Allah jadikan tulangnya berdaging lagi di dunia mereka makan itu. Nah, makanya jangan antum cebok pakai itu. Itu makanan mereka. Atau to'am, cebok pakai makanan. Kebayang nggak cebok pakai makanan maksudnya apa? Hah? Apa makanan apa yang bisa jadi buat cebok di zaman itu? Hah? Roti, benar. Potongan roti. Nah, potongan roti kan dia berserat kan, bisa nyerap air. Walaupun kondisinya berserat, tapi makanan itu hal yang dimuliakan. Jangan dipakai buat cebok. Ya? Hah? Apaan? Ntar coba kita baca hadisnya. Ada gak hukumannya? Kalau nggak ada hukuman berarti dosanya dosa kecil. Atau mungkin makruh bisa jadi. Rawah Muslim, meriwayatkan Imam Muslim an Salman dari Salman radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qila lahu, dikatakan kepadanya qad allamakum nabiyyukum. Jadi ada orang Yahudi mengatakan, "Nih nabi kalian nih aneh nih. Masa ngajarin kalian kulla syai'in, semua perkara diajarin. Hatta al-khiraah, sampai perkara kamar mandi diajarin sama nabi kalian." Kata orang Yahudi. Orang Yahudi niat mencela nabi gara-gara ngajarin seluruh perkara. Ya? Orang Yahudi ngeledek Salman, mencela nabi dalam kerangka mereka mencela nabi karena nabi mengajarkan seluruh perkara. Tapi sama Salman malah dikatakan ajal, tentu. Laqad nahana, kami telah dilarang an nastaqbilal qiblata li ghaitin, kami telah dilarang ngadep kiblat ketika buang hajat, au baulin atau ketika kencing, au an nastanjiya bil yamin, kami dilarang untuk cebok dengan tangan kanan, au an nastanjiya bi aqalla min salasi ahjar, kami juga dilarang untuk beristijmar dengan di bawah 3 batu tadi pembahasan yang tadi. Au nastanjiya bi roji'in au bi azmin. Kami juga dilarang dari cebok dengan kotoran atau dengan tulang. Nah, di sini nggak ada penjelasan dosanya apa ya. Intinya ada orang Yahudi ngeledek Nabi. Nabi kalian tuh aneh tuh. Semua diajarin sampai perkara cebok. Kata Salman itu ejekan mereka malah jadi pujian buat Nabi kita. Berarti agama kita sempurna. Orang Yahudi niatnya ngeledek justru malah menjelaskan bahwasanya agama kita sempurna. Berarti perkara yang lebih penting pastinya juga diajarkan. Perkara tauhid, perkara menjauhkan orang dari syirik pasti lebih diajarkan. Orang cebok aja diajarin. Ya, jadi kata Salman tentu benar yang kamu bilang, ejekanmu itu benar. Tapi dalam rangka semakin meyakinkan kami bahwa agama kami sempurna. Dia Rasulullah SAW melarang kami ngadep kiblat ketika buang air, melarang kami cebok tangan kanan, melarang kami cebok dengan di bawah 3 batu, dan melarang kami cebok dengan kotoran kering dan tulang. Ini poin 14. Masalah 3 kali cebok dengan batu tadi. 3 batu. Kalau pas nyebok pakai batu 1 kali ternyata bersih. Boleh gak? Enggak. Tetap minimal 3 kali. Walaupun 1 usap bersih, 2 dan 3-nya tetap antum harus lakukan. Pertanyaan selanjutnya. Kalau antum cebok 3 batu ternyata belum bersih, cukup apa enggak? 3 batu sesuai dengan perintah Rasul, tapi ternyata belum bersih, cukup atau belum? Belum. Tambah. Jadi angka 3 ini minimal. Ya, minimal, tahu minimal ya, paling kecil, dan bisa boleh lebih. Jangan di bawah itu. Batunya batu apa? Batu apa aja? Batu apa aja? Ya kalau misalnya di hutan, ini kondisi di hutan, nggak mungkin antum ngapain? Coba iseng mau amalkan ya nggak apa-apa juga sih. Ambil batu di situ, ambil tai kucing misalnya kan? Enggak, ini kondisi di hutan. Kalau kondisi sekarang mungkin batu ini bisa dikiaskan ke
tisu tadi. Ya, di mall tadi kan Anda sudah bilang, di mall banyak yang udah nggak cebok pakai air, pakai tisu. Nah, kalau antum 3 kali usap pakai tisu ternyata belum bersih, tambahin. Kalau usap sekali ternyata sudah bersih, tetap harus 3. Aku cebok pakai buat kencingin gampang lah. Biasa sekali usap bersih kan? Tapi cukup gak 1? Enggak, harus 3 kali usap. Pakai tisu misalnya. Antum mau amalkan pakai batu? Ya pokoknya benda-benda selain air lah. Ya, batu, daun, kain tadi kata Umar. Kayaknya dia pernah nih. Kenapa dia bisa kepikiran kain? Bahkan kalau nggak salah ada satu negeri kaum muslimin, dia mengedepankan pendapat ini. Di masjidnya cebok nggak ada air. Dalam rangka mengamalkan ini. Ya, Anda lupa di negeri mana gitu. Jadi ada pendapat yang mengatakan ini justru lebih afdol. Nah, tentu kita katakan enggak ya. Air lebih afdol, air lebih utama, lebih membersihkan. Yang ke-15, az-zikru indal khuruji minal khala'. Ini udah di ujung-ujung kayaknya nih. Berzikir ketika keluar kamar mandi. Rawat Tirmizi, meriwayatkan Imam At-Tirmizi wa hasanahu an Aisyah. Imam Tirmizi menghasankannya dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kana Nabi sallallahu Nabi sallallahu idza kharaja minal khala'. Kalau beliau keluar dari kamar mandi, qala, beliau mengatakan ghufranaka. Ya Allah, ampunanmu. Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Tadi ya, kenapa diucapkan ini? Pertama, sebagian ulama mengatakan minta ampun karena tidak bisa berzikir. Karena Nabi SAW aktivitas hariannya tuh zikir. Ketika di kamar mandi dia nggak bisa berzikir. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah kenapa kita minta ampun ketika keluar kamar mandi? Karena kita sering lupa bersyukur. Makanya minta ampunan Allah atas ketidaksyukuran kita ketika dikeluarin kotoran tersebut. Padahal keluarnya kotoran tersebut di antara nikmat. Benar gak nikmat? Ya, nikmat itu, nikmat besar dari Allah. 16, poin 16. Apa tadi doanya? Doa keluar? Doa masuk? Bismillah. Allahumma. Lupa lagi antum. Apa doa masuk kamar mandi? Amalkan, ingat sehari bisa berapa kali antum kamar mandi? Ya, sehari aja. Azamkan sehari, amalkan seluruh kamar mandi antum zikirkan, besoknya udah hafal insyaallah. Karena sehari kan banyak kita masuk kamar mandi. Apalagi santri, senang banget masuk kamar mandi. Lagi belajar masuk kamar mandi. Poin 16. Guslul yadi, mencuci tangan bisobuni, dengan sabun, wa nahwihi, atau semisal sabun, ba'dal khuruji minal khala, setelah keluar dari kamar mandi, setelah keluar dari toilet. Pertanyaannya, apa media selain sabun yang bisa menggantikan sabun? Zaman dulu nggak ada sabun, tanah, betul. Jadi yang ada, yang antum sering dapat cuci yang kena liur anjing tuh, kan cucinya 7 kali, salah satunya pakai tanah. Itu sebagian ulama mengatakan sabun bisa menggantikan posisi tanah pada kasus tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang digigit liur anjing, wadah ya, antum boleh cucinya 7 kali, yang salah satu dari 7 tersebut pakai sabun. Menurut sebagian ulama. Sebagian mengatakan enggak, tetap harus pakai tanah. Plek ketiplek sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan. Hah? Enggak apa? Terus enggak dibilas air? Iya itu tadi. Sebagian ulama mengatakan enggak apa-apa. Jadi enggak usah pakai tanah. Sebagian ulama mengatakan enggak, tetap pakai tanah. Hah? Atau bayangin tanah Arab gimana sih? Pasir. Ya kalau kita bisa gak pakai tanah, ya bisa juga. Ya tinggal antum pilih-pilih lah.
Ya, memang ada penelitian cuci pakai tanah itu lebih membersihkan bakteri. Memang ada penelitian seperti itu. Ini kayaknya udah pernah. Makanya jadi gini warnanya. Harusnya tanah liat biar kuningan. Kita lihat hadisnya ya. Fi Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala haddatsana Maimunah, menceritakan kepadaku Maimunah. Maimunah salah satu istri Nabi. Nah, ini sebenarnya antum terlalu kecil nih untuk dengar hadis ini, tapi enggak apa. Qalat, Maimunah mengatakan, sebab tulin Nabi guslan, aku menuangkan kepada Nabi air untuk mandi. Biasa Rasulullah SAW suka mandi bareng sama istrinya. Fa'afragha biyaminihi, maka beliau menuangkan dengan tangan kanannya ala yasarihi, ke tangan kirinya. Faghasalahuma tsumma ghasala farjahu. Kemudian Rasulullah SAW mencuci tangan kirinya. Nah, ini habis berhubungan suami istri. Paham? Biasa ada cairan air mani, yang itu puncaknya hubungan suami istri, dan itu lengket di tangan kiri biasanya. Karena kan cewek pakai tangan kiri. Nah, Rasul tuangin tangan ke tangan kirinya, kemudian ghasala farjahu, membersihkan kelaminnya. Karena masih ada sisa-sisa air mani tersebut. Nggak usah ketawa, antum adalah mani-mani yang berhasil. Ya, antum semua dari situ asalnya. Termasuk yang itu. Summa qala biyadihi al-ardo famasaha biturab. Rasulullah SAW bersihin si bekas mani yang di kelamin beliau, yang pastinya nempel di tangan, beliau cuci di tanah, digesek-gesek ke bawah. Nah, ini diantara kias dari sabun. Summa ghasalaha, kemudian beliau akhirnya cuci setelah digesek-gesek ke tanah. Kemudian beliau cuci dengan air. Summa tamat mado, kemudian beliau baru pakai buat berkumur. Wastansyaqa, istinsyak, masukin air ke hidung. Kemudian berwudu seperti biasa. Setelah berwudu, beliau bersihkan kepala beliau. Summa tanaha, kemudian beliau geser. Dan jadi habis mencuci yang tadi ada kotoran situ, dia geser ke tempat lain supaya dia nggak nginjek bekas kotorannya. Nah, gesernya dia itu barulah faghasala qadamaihi, kemudian dia cuci kakinya. Summa utiya bimindilin, kemudian beliau dibawakan handuk. Falam yanfut biha, tapi beliau lagi nggak mau pakai handuk. Perhatikan hadis ini. Hadis ini beliau masuk dalam keadaan junub sama istrinya. Ya, pasti masih ada kotoran-kotoran itu tadi. Kemudian beliau cuci tangan kiri pertama. Ini cara mandi wajib. Udah pernah mandi wajib belum? Belum sama sekali. Nah, nanti diamalkan. Jadi kalau antum mandi wajib, kapan mandi wajib? Hah? Pas? Hah? Pas kapan mandi wajib? Gara-gara apa? Hah? Keluar, berarti udah balik antum? Atau dari mimpi? Yang kedua, dimainin kali? Nggak boleh ya? Nggak boleh dimainin ya? Haram. Nah, kalau mimpi, berarti kan sudah balik. Gimana cara mandi wajib? Antum masuk kamar mandi, pertama bersihin tangan, kemudian bersihin kelaminnya, kemudian pakai sabun. Kalau di sini Rasulullah SAW gesekin ke tanah. Kalau sudah bersih, apain? Wudu. Habis wudu, mandi, udah mandi biasa. Mandi, siram kepala, kenain air ke seluruh tubuh. Habis itu cuci kaki, keluar. Udah gitu dong mandi wajib. Syaratnya yang penting air kena semua. Kena semua anggota tubuh. Kalau mau yang sunnah ya itu. Cuci tangan, cuci kelamin, wudu, baru mandi. Itu yang sunnahnya. Ya, dan antum bisa amalkan ini walaupun belum balik. Kapan? Kapan ngamalin mandi wajib walaupun belum balik? Hah? Gak tahu. Kapan ngamalin mandi wajib walaupun belum balik? Hah? Tiap mau sholat Jumat. Sebutkan sekali mandi kayak gini caranya.
Walaupun gak ada yang kotor, amalkan aja. Cuci tangan, cuci kelamin, kemudian cuci pakai sabun kelaminnya atau digesek ke tanah. Kemudian wudu, mandi. Habis wudu, mandi. Kemudian beliau tadi dibawakan handuk, falam yanfud biha. Beliau tidak pakai handuknya. Pertanyaannya, boleh gak mengelap bekas wudu pakai handuk? Boleh. Kenapa bilang nggak boleh? Kenapa? Karena Rasul nggak mau. Atau bilang boleh kenapa? Kau kah? Tapi Rasul nggak mau. Di sini istrinya bawain handuk, beliau nggak mau. Nah, boleh apa enggak? Maka jawabannya boleh. Terus kenapa beliau nggak mau? Beliau lagi nggak mau aja. Apa dalil bahwasanya boleh? Kalau misalnya nggak boleh, ngapain istrinya bawain handuk? Biasanya istri melakukan hal yang sudah biasa dilakukan kepada suaminya. Mungkin Rasul biasanya pakai handuk, makanya dibawain. Tapi tatkala menceritakan hadis ini lagi nggak mau pakai. Boleh mengelap bekas wudu. Fi riwayat Muslim, dalam riwayat yang lain masih poin yang sama, masalah pakai sabun atau menggosok ke tanah. Summa ada khalayadahu fil ina, Rasul SAW memasukkan tangannya ke wadah, summa afragha bihi ala farjihi, kemudian beliau cuci kemaluannya, faghasala bishimalihi, beliau cuci tangan kirinya, summa daraba bishimalihi al-ardo, kemudian beliau pukul-pukul tangannya ke tanah. Ini ya tadi ya, kias dengan handuk. Fadalaka hadalkan syadidan, kemudian beliau pijit-pijit tanahnya dengan keras. Ya maksudnya gini, apa kan? Dijauhkan dari membersihkan dari maninya. Tawad doa wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau wudu untuk salat. Summa afraga ala ra'sihi, kemudian beliau siram kepalanya salah sahanafat 3 kali, mil akaffihi sepenuh telapak tangan. Summa ghasala sa'ira jasadi, kemudian beliau baru mandi ke seluruh tubuh. Summa tanaha, kemudian beliau pindah sedikit min maqamihi dzalika, habis itu faghasala rijlaihi, cuci kaki baru keluar. Jadi sebelum cuci kaki pindah dulu. Karena bisa jadi antum kalau cuci kaki di tempat yang sama, di situ ada bekas-bekas mani, ada bekas pipis. Jadi pindah dulu, cuci kaki baru keluar. Ya ada detail. Pindah ke lantai yang mungkin lebih bersih. Jadi jangan udah mandi, cuci kaki di tempat yang sama, terus antum jalan lagi. Jalan kan nginjek lantai kamar mandi lagi tetap. Bisa jadi sini masih ada najis. Antum jalan dulu ke dekat pintu, cuci kaki, keluar. Paham? Nah, ini tata cara mandi wajib. Dengan ini habis bab buang hajat. Kita sedikit review lagi dari poin pertama sampai poin terakhir. Ada buang hajat. Yang pertama, enggak buang hajatnya. Yang pertama, berzikir ketika masuk mandi. Apa zikirnya? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Yang kedua, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Ya, ketika buang hajat di tempat yang terbuka. Kalau ya tempat yang tertutup boleh, tapi sebisa mungkin tetap hindarin. Yang ketiga, tidak menghadap ke hembusan angin. Ya intinya antum hati-hati ketika buang hajat. Jangan sampai kena percikan. Atau cebok kurang bersih. Atau kencing di tempat umum. Atau kencing di tempat tertutup yang orang-orang lewat lalu lalang. Ya, ini dihindari karena jadi sebab azab kubur. Yang keempat, tarkut takallum, tidak berbicara dengan zikir atau ucapan lain kecuali darurat penting, boleh bicara dalam toilet. Yang kelima, memuliakan tangan kanan dari menyentuh kemaluan, berarti harus pakai tangan kiri. Dan hal-hal yang menjijikan lainnya, cebok, ya, menyentuh kemaluannya atau buang ingus dan sebagainya. Yang keenam,
tidak bercebok dengan tangan kanan, tadi sudah. Yang ketujuh, tidak buang hajat di jalan umum, jalan yang dilalui, dan naungan yang bermanfaat, pohon dan sebagainya, halte, dan air yang menggenang, ya, atau tempat air yang memang dipakai sama orang, jangan buang air di situ. Yang kedelapan, tidak buang hajat di air yang menggenang. Ini khusus dibahas di bab poin nomor 8. Nomor 9, tidak tabawul, kencing di tempat wudu atau tempat mandi yang tidak ada toilet. Begitupun kamar mandi yang ada toilet, jangan kencing kecuali di toiletnya. Paham? Hah? Antum yang kencing di kamar mandi plus toilet, jangan kencing kecuali di toiletnya. Yang ke 10, tidak buang hajat di masjid. Ya, ini beneran di masjid. Seperti siapa kemarin yang buang hajat di masjid? Orang Arab Badui. Yang ke 11, tidak buang hajat di kuburan. Yang ke 12, menutup diri dari buang hajat dari manusia. Maksudnya menjauh, atau jangan kencing di tempat orang lalu lalang. Yang ke 13, ya salah dia. Masa kita yang dosa? Yang ke 13 tadi baru saja kita bahas. Cebok dengan batu dengan mengganjilkan batunya. Kemudian tidak boleh bercebok dengan tulang, makanan atau kotoran. Kemudian ke-15, berzikir ketika keluar, gufronaka tadi. Yang terakhir, mencuci tangan dengan sabun atau semisalnya setelah keluar dari kamar mandi. Lanjut. Masih ada 20 menitan. Adabul wudu'i. Adab? Adab apa? Berwudu. Ya, poin baru. Bukan poin, bab baru. Adab berwudu. Ya, adab ketiga. Adab berwudu. Poin pertama dari adab ini, at-tasmiyatu alal wudu, mengucap bismillah untuk wudu. Ini sangat penting, ya, jangan sampai dilupakan. Rawat Tirmidzi an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, kata Sa'id bin Zaid, la wudu'a, tidak ada wudu, liman lam yadhkurismallahi alaihi, bagi orang yang tidak mengucap bismillah. Gak ada wudu bagi orang yang tidak mengucap bismillah. Apa artinya? Tidak sah wudunya. Yakin? Secara zahir gitu maknanya. Orang yang gak baca bismillah, wudunya tidak sah secara zahir. Maksudnya secara tampak lafaz Rasulullah SAW menunjukkan mana itu. Tapi ulama membahas bahwasanya tidak seperti itu. Ya, yang membatalkan wudu adalah hanya 4 bagian, yakni mencuci wajah, tangan, kepala sama kaki. Ini 4 bagian terpenting. Kalau ini ada yang luput baru nggak batal. Di luar ini itu hukumnya sunnah. Termasuk ini baca bismillah. Hukumnya sunnah. Tapi sebisa mungkin antum amalkan. Kenapa? Karena khawatirnya ternyata benar-benar apa yang Rasulullah SAW katakan, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Gak ada wudu bagi orang yang gak ucap bismillah. Khawatirnya benar-benar gak sah. Jadi jangan sampai lupa. Kapan bilang bismillah? Bisa di awal, ketika sebelum cuci tangan, atau ketika sebelum cuci wajah. Karena wajah posisi atau bagian pertama yang jadi rukun wudu. Sebagaimana Allah katakan di Quran, ya, idza kuntum minas sholati faghsilu wujuhakum. Pertama kali Allah sebut wajah. Nah, ini yang pertama nih, untuk mengucapkan bismillah ketika sebelum wudu, penting sekali. Ngucap bismillahnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah toh. Bismillah aja.
Ya, kalau disebut tasmiyah biasanya maknanya bismillah tok. Jadi bismillah langsung cuci tangan. Yang kedua. Nah, selama ini dia amalkan enggak? Kalau mau wudu bilang bismillah. Selama ini dia amalkan enggak? Enggak. Baru tahu ya? Hah? Dia amalkan. Ya, mulai sekarang jangan ditinggalkan tuh bismillah sebelum wudu. Yang kedua as-siwak. Mana siwak? Cuci mulut atau mencuci gigi. Bisa pakai odol, bisa pakai siwak, bisa pakai tangan. Sebagian sahabat dulu bersiwak dengan ini. Baju mereka kan kasar. Ya, itu seperti sikat itu. Jadi mereka kadang sikat pakai bajunya. Atau bagian bawah. Yang tengah dicuci. Dibasahin dikit. Ya, intinya mereka tuh mengusahakan gimana sholat itu antum menghadap siapa coba? Menghadap Allah. Gimana kalau antum dalam keadaan mulutnya bau? Ya. Dikira siapa? Manusia kan? Apa yang peduli antum sama omongan manusia? Kalau jalankan sunnah, udah jalankan sunnah. Ya, ada sunnah Rasulullah SAW yang mungkin agak jijik juga di hadapan manusia. Cabut bulu ketek. Paham nggak? Tapi antum harus amalkan. Jangan takut dianggap jorok. Kenapa? Gimana kau Kak? Gimana? Coba antum yang punya wudu. Anak nggak percaya ucapan dia. Salah dong. Sama siapa? Lupa kali. Antum diajarin sama umi antum benar. Cuma antumnya lupa kali ngamalinnya. Coba liatin umi antum, begitu gak? Jadi wajah dulu. Coba ada Quran nggak? Bawa Quran nggak? Lagi bawa Quran nggak? Allah katakan apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wajah, tangan. Sampai ke siku. Terus wamsahu bi ru'usikum, kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, baru kaki. Jadi wajah, tangan, kepala plus kuping, kaki. Gampang. Wajah, tangan, kepala, kaki. Tengah, bawah, paling atas, paling bawah. Tengah dulu 2, atas bawah. Itu yang wajib. Ya, ini kalau ketukar-tukar nggak sah wudunya. Enggak, kayaknya dia uminya salah. Ya kan antum juga belum balik kan? Oh, udah balik ya? Insya Allah maafkan. Kalau nggak tahu, keliru itu Allah maafkan. Ya, nggak perlu dihujat antum. Nah inilah apa faidahnya nuntut ilmu. Jadi tahu. Nah, ntar teman-temannya liatin, takutnya lupa lagi. Ya, kak. Pertama apa? Yang sunnahnya apa? Yang sunnahnya? Tangan. Terus mulut, hidung. Kalau bisa sekaligus langsung. Mulut, hidung masukin, keluarin. Ini sunnahnya. Baru mulai yang wajibnya wajah, tangan, kepala, kuping, kaki. Kuping pun sunnah ya. Jadi yang wajib cuma wajah, tangan, kepala, kaki. Cuma kuping sekalian. Nah, kalau ketukar-tukar atau lupa tidak sah. Sebagaimana sholat, antum habis berdiri langsung sujud, kemudian berdiri habis itu ruku, duduk ruku, nggak bisa. Nah, oh kalau lupa ya lain hukumnya. Lupa rakaat misalnya, ya. Yang kedua tadi, poin kedua as-siwak, cuci mulut. Rawal Imam Ahmad. Ini sebelum cuci tangan ya. Ya, sebelum masuk ke wajah lah. Rawal Imam Ahmad, meriwayatkan Imam Ahmad bisanadin hasan dengan sanad yang bagus an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala Rasulullah SAW. Rasul bersabda, "Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku, la amartuhum, sungguh aku akan perintahkan mereka, inda kulli shalah, setiap mau salat,
biwuduin, dengan wudu, au ma'akulli wuduin siwak, dan atau kalau tidak memberatkan umatku, aku ingin perintahkan umatku untuk siwak sebelum wudu. Kata Rasulullah SAW, kalaulah tidak memberatkan umatku, aku pengen menyuruh mereka siwak sebelum wudu, kata Rasulullah SAW. Ya, ini hukum ini hampir jadi wajib. Cuma Rasul kasihan sama kita. Kalau seandainya diwajibkan, gimana coba? Ya, kalau seandainya diwajibkan siwak sebelum wudu, berarti orang yang nggak bersiwak sebelum wudu hukumnya haram. Berarti dosa. Konsekuensi wajib itu dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, laula an asyukko, kalaulah bukan karena aku kasihan sama umatku, la amartuhum, akan aku perintahkan mereka ma'akuli wuduin siwak, sebelum wudu bersiwak dulu. Alhamdulillahnya nggak sampai wajib. Cuman kalau antum tahu kondisinya hampir diwajibkan, berarti ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kalau bisa diamalkan, ya, keluarin tuh reak-reak di mulut, itu yang biasanya bikin bau tuh. Ada lagi perkara yang Rasulullah SAW hampir wajibkan, cuma karena kasihan aja sama umatnya, khawatir nggak sanggup. Kata Rasulullah SAW, wala akhartu il isya al akhirati ila sulusil lail, dan kalaulah tidak memberatkan umatku, aku ingin mengakhirkan sholat isya di sepertiga malam pertama. Kapan tuh sholat isya di sepertiga malam pertama? Malam antum bagi 3, bagian pertama itulah sepertiga malam pertama. Malam berapa jam? Hitungannya 7. Oh enggak, hitungannya dari isya sampai subuh. Dari jam 7 lah isya. Subuh jam? Ya. Jam 4 deh. Biar gampang hitungnya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam. 9 bagi 3? 3. Berarti 3. Sepertiga malam pertama berarti jam setengah 10. Setengah 10. Jam 10. 7, 8, 9, 10. Akhir sepertiga malam pertama yang Rasulullah SAW maksud adalah akhir dari sepertiga pertama. Berarti jam 10. Kalaulah nggak memberatkan umatku, aku ingin sholat isya itu jam segitu. Ya. Nah, kemudian sepertiga malam kedua jam 11, 12, 1. Sepertiga malam terakhir ini yang waktu apa? Mustajab untuk doa. Jam 2, dari jam 1 ke jam 2 ke jam 3 ke jam 4. Sekarang sayangnya subuh bukan jam 4. Jam setengah 5. Berarti berapa? Sepertiga malam pertama. Nah, berarti setengah jam atau bagi 3. Jadi tambah 10 menit. Setengah jam berapa menit? Nah, berarti sepertiga malam pertama jam 10 lewat 10. Jadi 3 jam lewat 10 menit. Ya. Jam kedua jam 10 lewat 10 sampai jam 1 lewat 20. Kan tambah 10. Benar enggak? Nah, jam terakhirnya jam 1 lewat 20 sampai setengah 5. Enggak, bukan. Sholat isyanya satu kali. Cuma Rasulullah SAW sebenarnya menyukai sholat isya itu di sekitar jam 10-an. Kalau di Indonesia. Enggak, jam 10 udah jam terakhirnya justru. Ambil dia jam terakhirnya. Ya. Nah, kalaulah tidak memberatkan umatku, Rasul ingin melakukan itu. Cuman berat itu pasti buat kita. Enggak. Wallahu alam, lebih kuat ini. Sepertiga malam pertama. Ada yang memang berpendapat setengah malam. Kalau setengah malam berarti malamnya itu bagi 2. Nah, jadinya jam 12-an lah. Cuma lebih kuat ini, lebih hati-hati. Jam 10 lewat 10 kalau sekarang. Itu jam-jam terakhir sholat isya tuh. Cuma boleh gak di luar itu? Boleh, cuma pahalanya jadi kurang. Ya, karena jam terakhir benar-benar jadi jam terakhir untuk sholat, waktu sholat berikutnya. Nah, habis isya apa? Subuh. Nah, sebelum subuh itu jam terakhir sholat isya. Tapi itu jam yang sangat darurat. Yang paling afdol ini nih. Setengah malam pertama tapi yang akhirnya. Isya ke subuh. Subuh ke zuhur juga sama.
Ya. Ini kalau Rasulullah SAW tidak memberatkan umatnya. Nah, sayangnya ini berat. Alhamdulillahnya kita nggak diwajibkan untuk sholat isya jam 10. Ya, jadi kita bisa apa? Habis maghrib tunggu isya, habis isya tidur. Kalau jam 10 nggak bisa tuh kayak gitu. Pasti antum mesti nungguin isya dulu atau nggak tidur. Dan tidur khawatir bablas. Kalau udah tidur jam 7 bangun jam 10, biasanya setelahnya apa? Nggak ngantuk justru. Malah jadi begadang. Nah, itulah kenapa Rasulullah SAW suka untuk sholat isya itu jam segitu. Dan ini pernah dilakukan di zaman sahabat. Kenapa? Supaya antum nanti tidak ngantuk lagi. Kalau nggak ngantuk ngapain? Sholat malam. Jadi yang diinginkan Rasulullah SAW dari supaya antum sholat isya di akhir malam pertama, supaya antum bisa sholat malam setelahnya. Sholat malam itu tarawih. Ini intinya adalah wudunya ya. Intinya adalah siwak ketika sebelum wudu sangat ditekankan. Yang ketiga, isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Wah, panjang hadisnya nih. Panjang ini buat besok aja, insyaallah pekan depan. Isbagul wudu, menyempurnakan wudu.